Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumar Budiman dengan NPM C1C023098. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait bab 7 dengan judul transaksi entitas induk dan entitas anak untuk bagian piutang. Baiklah, yang pertama itu transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Untuk transaksi utang piutang antara entitas induk dan entitas anak ini juga harus dieliminasi dalam rangka menyusun laporan keuangan konsolidasian karena transaksi pemberian pinjaman yang terjadi antara entitas induk dan entitas anak ini merupakan satu kesatuan ekonomi. Dan jika transaksi pemberian pinjaman tersebut muncul pada pendapatan atau beban bunga, maka hal tersebut juga harus dieliminasi. Dan untuk ilustrasi, sini ada PTP mengutang pada PTS sebesar 500 juta rupiah. Dan catat untuk pendapatan bunga itu sebesar 12.500.000 rupiah. Utang bunga itu sebesar 12.500 rupiah. Pada PTS itu beban bunga sebesar 12.500.000 rupiah dan utang bunga itu sebesar 12.500 rupiah. Dan di sini PTP memiliki 100% saham PTS. PTP memberikan fasilitas kredit kepada PTS senilai 500 juta rupiah pada 1 Juli tahun 2020. Dan pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2021. Dan dana tersebut digunakan PTS untuk membuka lini bisnis yang baru. Atas pinjaman tersebut, PTS dikenakan bunga sebesar 5%, dan bunga ini dibayarkan secara semestera. Dan untuk catatannya, Pak, PTP pada tanggal 1 Juli tahun 2020 itu dicatat sebagai kas piutang sebesar 500 juta rupiah pada kas sebesar 500 juta rupiah. Dan pada 31 Desember 2020 itu PTP mencatat sebagai piutang bunga sebesar 12.500.000 rupiah dan pendapatan bunga sebesar 12.500.000 rupiah. Dan untuk pada PTS pada tanggal 1 Juli 2020 dicatat sebagai kas sebesar 500 juta rupiah dan utang sebesar 500 juta rupiah. Dan selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2020, PTS mencatat beban bunga sebesar 12.500.000 rupiah pada utang bunga sebesar 12.500.000 rupiah. Jadi pada PTP itu ada akun piutang sebesar 500 juta rupiah, akun piutang bunga sebesar 12.500 rupiah, dan pendapatan bunga sebesar 12.500 rupiah. Sedangkan pada PTS itu ada utang sebesar 500 juta rupiah, utang bunga sebesar 12.500 rupiah, dan beban bunga sebesar 12.500.000 rupiah. Dan pada akun-akun ini yang dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian adalah piutang, piutang bunga, utang, dan utang bunga. Selanjutnya transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Dan pada entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung atau secara tidak langsung, yaitu melalui pihak non-afiliasi. Dan kedua transaksi ini memiliki dampak yang berbeda terhadap catatan entitas induk dan jurnal eliminasi yang harus disiapkan. Selanjutnya transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Dari sudut pandang konsolidasian, entitas induk dan entitas anak ini merupakan suatu entitas pelaporan. Semua dampak dari transaksi yang melibatkan kedua pihak harus dieliminasi, tak terkecuali dengan transaksi pembelian obligasi antara entitas induk dan entitas anak. Selanjutnya, transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Pembelian obligasi di sini terbagi menjadi dua nilai, yaitu pertama pembelian obligasi pada nilai par dan pembelian obligasi bukan pada nilai par. Selanjutnya, transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi pada nilai par. Dan ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh entitas anak,
maka diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan, pendapatan bunga, serta beban bunga. Selanjutnya, transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi bukan pada nilai par. Dan obligasi ini dapat diterbitkan bukan pada nilai parnya, dan hal ini bisa terjadi karena pada saat kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Dan ketika kupon obligasi itu lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Sedangkan pada saat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka pendapatan premium atas penerbitan obligasi tersebut. Jika obligasi diterbitkan bukan pada nilai par, maka diskon atau premium yang muncul dari penerbitan obligasi tersebut juga harus dieliminasi. Selanjutnya, transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Pada saat entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasi yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian itu sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk atau entitas anak itu sendiri, baik pada nilai par maupun pada bukan nilai par. Investasi pada obligasi, tentang obligasi, diskon atau premium obligasi muncul itu harus dieliminasi. Pendapatan bunga dan juga beban bunga ini juga harus dieliminasi. Dan apabila terdapat piutang bunga atau hutang bunga sebagai dampak catatan perusahaan secara aktual juga harus dieliminasi. Entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi, maka dari sudut pandang konsolidasian muncul keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi. Jika induk Jika entitas induk ini membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi, maka muncul keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Dan begitu juga sebaliknya, ketika entitas induk membeli pada harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai tercatatnya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian. Dan selanjutnya itu harga pembelian obligasi itu sama dengan nilai tercatat obligasi, atau tidak ada keuntungan atau kerugian atas penarikan obligasi tadi. Dan jika harga pembelian obligasi ini lebih kecil daripada nilai tercatat obligasi, maka terdapat keuntungan dari penarikan obligasi. Dan apabila harga pembelian obligasi ini lebih besar dari nilai tercatat obligasi, maka terdapat kerugian penarikan obligasi. Dan baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.